Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas, benar banget, iOS 17.3.1 yang resmi dirilis sama Apple tepatnya dini hari tadi atau semalam. Kira-kira apakah ada fitur baru atau ini hanya update perbaikan saja? Untuk mengetahui lebih lanjut, kalian wajib simak video ini hingga selesai. Langsung aja check this out. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 17.3.1 ke seluruh pengguna iPhone. Cukup dadakan, di luar prediksi, tapi ini emang cara Apple bikin mendadak dan tiba-tiba. Karena menurut gue, prediksi gue tuh masih di minggu besok gitu ya, di tanggal 13 dini hari. Tapi saat ini sudah tanggal 9 dini hari tadi di-update. Dan tidak hanya iOS 17.3.1 aja. Adanya iPadOS 17.3.1, watchOS 17.3.1, dan tentunya macOS 14.3.1. Semua perangkat Apple yang kebagian iOS 17 itu bisa update ke iOS 17.3.1. Caranya kalian tinggal pergi ke setting, setelah itu kalian pilih ke general atau umum, lalu kalian pilih software update dan pastikan kalian terhubung ke koneksi WiFi aja, lalu kalian bisa langsung update iOS tersebut. Seperti itu. Ya, pertama-tama terkait build number yang ada pada iOS 17.3.1. Di sini kalian bisa lihat ini build numbernya 21D61. Build number iOS 17.3.1. Oke, sekarang kita cek modem firmware-nya. Ya, ini dia modem firmware yang ada pada iOS 17.3.1, yaitu modem firmware-nya di 1.40.01. Setiap device biasanya berbeda-beda karena di sini gue menggunakan iPhone 15 Pro gue. Jadi modem firmware-nya seperti itu. Oke, pertama-tama terkait size update terlebih dahulu. Ya, size update 17.3.1 sebelum gue kasih tahu, gue ingetin di sini size update tergantung device masing-masing dan kalian mulai update-nya dari iOS berapa. Karena gue dari iOS 17.3 doang, jadi update size-nya itu cuma di 298,1 MB. Tapi kalau kalian update dari iOS 17.2 ke 17.3.1, ya nggak apa-apa, paling size-nya besar aja, jadi membutuhkan internet yang lebih cepat dan stabil, kayak gitu. Oke, ya size update-nya memang tidak terlalu besar ya, terlihat jelas ini cuma updatean minor, yaitu angka ketiga di belakang aja, jadi 17.3.1. Itu adalah updatean minor, dimana sudah gue cross check juga tidak ada fitur baru, hanya lebih ke perbaikan saja. Tapi ini cukup menarik untuk kita bahas kira-kira apa aja yang diperbaiki sama Apple, kayak gitu. Oke, gue mau ingetin dulu ke kalian sebelum gue mulai lebih jauh, kalau kalian sudah update iOS-nya, biasakan cek updatean version aplikasi ini di aplikasi App Store kalian. Kalian tinggal pergi ke App Store, lalu di sini kalian pilih yang profile sudut kanan atas. Setelah itu menunya kalian refresh aja, maka akan ada updatean seperti ini. Kalian tinggal update all aja. Jadi patut dicek secara berkala ya. Yang kedua, gue mau ngingetin kalau setelah update iOS, biasakan juga force start iPhone-nya. Caranya tekan volume atas sekali, dilanjut volume bawah, dan tekan serta tahan volume power hingga muncul logo Apple, kayak gitu. Paham ya? Setelah muncul logo Apple ya kalian tinggal lepas aja, nanti akan masuk kembali ke home screen seperti biasa, kayak gitu. Itu namanya force restart. Oke, perbaikan pertama yang dilakukan sama Apple seperti Apple sudah katakan sebenarnya di bagian sini, text my unexpected duplicate or overlap while typing. Ya, di sini Apple memberikan keterangan seperti itu dan cukup banyak juga yang kasih tahu di forum-forum Apple di sini. Tapi jujur, bug tersebut atau masalah tersebut gue tidak mengalami. Ya, gue tidak ada mengalami ketikan typo yang berlebihan, padahal gue nggak ketik tapi dia kepencet sendiri. Gue nggak mengalami hal itu. Lalu pun gue juga tidak mengalami teks yang duplikat kalau gue ngetik. Tapi hal tersebut cukup banyak yang mengalami di beberapa user, mungkin di beberapa pengguna. Padahal di sini gue tuh nggak pernah ngalamin ya. Misalkan gue tes Iksan Zulfikar tuh, lancar-lancar aja gue ngetik gitu kan. Apa kabar nih? Tuh. Kabar nih, tuh. Kalau typo ya beneran typo. Apa kabar nih? Tuh, ini cover ya, tadi gue beneran typo. Kalau lu perhatiin jari gue, apa kabar nih? Tuh, gue beneran typo tuh. Apa kabar nih? Tapi katanya beberapa pengguna, dia tidak merasa typo, tapi pencetnya salah. Atau hurufnya yang muncul salah gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan gue emang beda ya. Suggestionnya ada dua gitu ketika gue mau ketik gue. Lancar-lancar aja kok gue ngetik, nggak ada yang typo tiba-tiba gitu ya. Misalkan gue mau ngetik, gimana posisi? Mari atuh, tuh. Lancar-lancar aja gitu ya. Tapi katanya masalahnya tuh ketika ada yang ngetik cepat dan dia tidak merasa typo, cuman jadinya typo gitu. Kalau gue sih jujur gue nggak ngalamin ya, sampai saat ini gue nggak ngalamin. Tapi ya udahlah, kalau gue pribadi gue update aja gitu ya kan. Dan tidak ada teks yang terduplikat dalam ketikan atau typing teks di iPhone gue seperti itu. Oke. Tapi setelah ini gue berharap di teman-teman kalau apabila mengalami ya update aja iOS ke 17.3.1 gitu ya. Lanjut perbaikan bug yang dilakukan sama Apple, gue nggak tahu nih
nih, ini tidak diberitahu sama Apple, tidak diinfokan sama Apple, tapi akhirnya gue mengalami perbaikan. Jadi beberapa hari lalu di 17.3 selama penggunaan iOS 17.3, widget gue tuh suka berubah sendiri, padahal gue tidak menggunakan yang auto rotate, auto suggestion. Nih ketika gue edit stack, gue tuh matiin smart rotate ini, kalian bisa lihat. Tapi di 17.3 tuh terkadang dia balik lagi ke defaultnya kan ini. Nah yang ini tuh defaultnya ini gitu. Padahal gue tuh lagi pakai yang ini dan harusnya nggak berubah-berubah sebelum gue yang rubah, tapi widget tersebut berubah sendiri gitu. Cuman sejauh ini setelah update iOS 17.3.1, masalah tersebut terselesaikan menurut gue karena tidak berubah tiba-tiba lagi, kecuali ketika gue force restart atau gue restart iPhone-nya, pasti ke setup default dulu karena setup default gue seperti ini gitu. Setelah habis restart, kalau gue balikin lagi kayak gini, sekarang sudah normal. Kalau sebelumnya meskipun kayak gini ya widgetnya, ketika gue ganti gini, berapa menit kemudian dia berubah lagi, balik lagi ke normal gitu, balik lagi ke default gitu. Jadi gue ngerasa itu bug di iOS 17.3. Tapi dengan ada 17.3.1 sudah terselesaikan menurut gue sih. Lanjut notifikasi bug ya. Sejauh ini overall untuk notifikasi sih di iOS 17.3.1 aman-aman aja ya, udah nggak ada kendala sih untuk notifikasi bug. Mungkin lebih ke improvement aja sama Apple ya, menurut gue ya. Cuman ya tetap aja kayak pada biasanya lu bisa lihat sendirilah tuh ya kan. Tapi ini masih normal lah menurut gue, nggak terlalu berpengaruh gitu. Oke, lanjut bug yang dialami di iOS 17.3. Gue nggak tahu ini bug atau emang ada performance yang diganti sama Apple karena mungkin Apple lagi kasih fitur iCloud for Windows yang terbarunya. iCloud memang udah bisa for Windows, tapi ini ada improvement terbaru. Mungkin berefek dari situ kali, mungkin ya. Tapi gue nggak tahu ini bug atau enggak. Jadi ketika kalian pergi ke setting, lalu kalian pergi ke profile di sini. Setelah itu kalian pilih yang iCloud di sini, lalu kalian pilih manage account storage. Nah di sini iCloud drive-nya 166 GB. Iya, kalau datanya memang sebanyak itu wajar. Tapi kalau misalkan datanya nggak sebanyak ini gimana? Kalau gue pribadi sih jujur gue nggak terlalu pusingkan ya, karena memang pertama iCloud gue 2 tera juga. Yang kedua, iCloud Drive ini memang gabung sama Mac mini gue gitu, sebagian datanya. Tapi setelah gue cross check sih di aplikasi files ini, data di iCloud Drive gue tuh tidak nyampe 166 GB cuy. Tidak seperti yang tertuliskan di sini gitu ya kan. Gue juga jujur gue masih bingung solusinya bagaimana, dan di 17.3.1 ini menurut gue belum terselesaikan atau memang itu nggak bug. Gue juga bingung nih. Coba deh teman-teman diskusi di kolom komentar di bawah. Kalau menurut lu ini bug atau memang seperti itu cara kerjanya. Karena menurut gue ini kayaknya bug ya. Cuman gue nggak tahu nih. Gue belum nemu solusinya gitu. Kalau memang ini bug gitu ya. Harusnya kalau ini bug ketika gue force restart iPhone-nya normal lagi size-nya. Tapi ini nggak normal ya. Paling mungkin kalau teman-teman mau coba solusi lain bisa aja dengan cara force restart pertama, force restart iPhone-nya. Kalau masih sama juga, kalian erase dan reset all content iPhone kalian. Kalian tinggal pergi ke setting. Di bagian setting sini kalian pergi ke general, lalu scroll ke bawah, pilih transfer or reset iPhone. Nah kalian pilih yang erase all content and setting nih yang paling bawah. Tapi ingat catatannya, kalian harus backup data ini ke iCloud atau iTunes kalian atau ke komputer kalian, seperti itu. Cuman gue belum bisa menyarankan dan gue juga belum bisa memvalidasi ya kalau memang itu bug ya. Gue juga masih bingung karena gue ngerasa itu nggak terlalu kendala. Meskipun gue sangat sadari data iCloud Drive gue ini memang tidak sampai 166 GB. Cuman problemnya data iCloud Drive gue ini itu synchronize sama data di Mac mini gue. Itu kenapa gue belum bisa memverifikasi ini bug atau enggak. Takutnya data Mac mini gue memang terhitung di iCloud Drive iPhone ini. Paham kan maksudnya? Karena iCloud Drive ini nyatu sama Mac mini gue takutnya yang tertuliskan di bagian sini, yang ini nih data dari Mac mini gue gitu ya kan. Sebagian lagi baru data dari iPhone gue gitu. Memang ketika gue cross check data di aplikasi files ini memang tidak sampai segini gitu. Cuman tadi gue jelasin karena iCloud Drive ini synchronize sama Mac mini gue rada curiga. Takutnya itu data atau hitungan size-nya adalah hitungan dari Mac mini gue gitu. Coba deh teman-teman di sini yang mengalami hal tersebut, apakah punya perangkat lain selain iPhone kalian kayak Mac mini atau MacBook atau iMac, intinya Apple Computer lah, yang dimana iCloud Drive-nya itu synchronize. Synchronize tuh artinya kalian mengenable di bagian sini nih. Nah ini dia. Nih kalian enable ini nih. Adanya di bagian iCloud juga, terus iCloud Drive kalian enable ini nih. Gitu. Ya, kalau kalian enable ini kayaknya bisa jadi tuh gabung tuh datanya sama Apple komputer kalian, Mac mini ke, MacBook ke, iMac ke. Tapi kalau misalkan yang tidak punya Apple komputer atau Mac mini, iMac atau MacBook, apakah mengalami hal yang sama? Gue coba minta tolong dong jawabannya. Siapa tahu terselesaikan karena masalah ini juga tidak gue doang yang ngalamin dan beberapa user ada yang mengalamin kayak gitu. Jadi ya intinya yang 166,2 GB ini gue masih tanda tanya bug atau memang hitungan data dari iCloud Drive
drive yang ada di Mac mini gua, seperti itu. Oke, selanjutnya adanya security update ya pada iOS 17.3.1. Di sini kalian bisa lihat sendiri nih, 17.3.1 security update available for iPhone XS hingga paling terbaru, iPad Pro dan seterusnya. macOS Sonoma juga begitu, macOS Sonoma 14.3.1, watchOS juga seperti itu. Kayak gitu cuy. Oke, lanjut kita bahas performance. Jujur kalau performance masih sama aja kayak iOS 17.3, tapi entah kenapa gue ngerasa better di 17.3.1 ini sih. Nggak tahu ya, perasaan gue doang atau gimana. Secara performance kayaknya jauh lebih baik 17.3.1 daripada 17.3 doang gitu. Tapi gue nggak tahu ke depannya apakah memang akan terus membaik. Cuman sejauh ini untuk performance aman-aman aja. Cuman kalau kita bicara performance nggak afdol nih kalau kita nggak benchmark sekalian kali ya. Kita benchmark aja sekalian menggunakan Geekbench. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri ya, iOS 17.3.1, prosesor 3,77 GHz, 7,50 GB memorinya, dan langsung aja kita benchmark CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu dulu ya. Ya, benchmarknya sudah selesai. Untuk single score-nya di 2947 dan multicore-nya di 7359. Ya, bagi gue sih ini hanya sekedar skor aja ya, hanya sekedar angka lah ya. Yang jelas, yang penting performance-nya pada saat kita gunakan secara daily baik-baik aja dan aman-aman aja. But overall sejauh ini di iPhone gua, iPhone 15 Pro aman-aman aja, dan gue berharap di iPhone teman-teman juga secara performance baik-baik aja ya, dan gak cepat panas juga secara performance. Dari tadi udah gue coba untuk sosial mediaan ya, chattingan segala macem, sejauh ini aman-aman aja untuk performance di iOS 17.3.1 ini gitu. Lalu kalau kita bahas baterainya gimana? Nah, ini baterainya cukup lebih baik daripada 17.3 menurut gue jujur. 32%. Tadi tuh kalau nggak salah gue sempet charger tapi nggak sampai 80%, 70-an% lah. Dan sekarang udah 32%. Udah gue mainin, udah gue ras gitu ya, maksudnya chattingan terus, scroll terus gitu. Berkurangnya tuh nggak terlalu nggak terlalu cepet seperti 17.3 lebih tepatnya gitu. Kalau menurut gue sih seperti itu ya, tapi nggak tahu kalau di iPhone kalian kan suka beda-beda ya. Kalau kita cek aja daily baterainya di sini ke settingan, lalu kita ke baterai. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, 78% tadi gue terakhir charger di jam 12 ya, 23.58 tuh. Sekarang udah 32% di pagi hari jam 5 pagi. Sejauh ini aman-aman aja tuh ya. Instagraman, TikTokan, Twitteran, Whatsappan, sosial media lah, literally sosial media gitu. Tapi menurut gue ini udah cukup lebih baik daripada 17.3 sih, menurut gue ya. Tapi nggak tahu nih 3 hari atau 1 minggu yang akan datang iOS 17.3.1 ini bagaimana kondisinya secara performance dan baterainya. Nanti mungkin akan kita bahas lagi kali ya. Lalu kalau untuk baterai health-nya di sini gue masih aman di 99% karena terakhir juga memang seperti ini, dan gue memang akhir-akhir ini lebih sering charger di 80% limit. Memang kegiatannya lagi padat juga, jadi gue nggak perlu sampai 95%, 98% atau bahkan 100%. Gue nggak perlu, gue cukup di 80% aja karena memang lagi padat aja kegiatannya, jadi butuh cepet digunakan terus gitu loh. Jadi ya, overall untuk baterai health pasti akan turun. Gue ingetin lagi buat semua pengguna iPhone yang nonton video ini, gak perlu kalian khawatirkan untuk baterai health karena pasti akan turun selama iPhone yang kita gunakan kayak gitu. But overall untuk baterai gue belum ada keluhan sejujurnya, sejauh ini masih aman-aman aja. Bahkan gue merasa ini jauh lebih baik daripada 17.3. Pendapat gue sih seperti itu ya. Dan gue berharap sih untuk baterai di iPhone teman-teman juga baik-baik aja, harusnya sih ya. Lalu gimana tanggapan gue, apakah update atau nanti aja update iOS-nya? Jawabannya bebas ya. Kalian mau update sekarang untuk iOS 17.3.1 silakan, atau nunggu 1 minggu lagi baru update ke 17.3.1 juga nggak apa-apa. Lagian ini juga cuma update minor yang nggak riskan banget ya, masih bisa nanti-nanti, nggak harus langsung update. Tapi gue pribadi tipikal orang yang langsung update, jadi kalau misalkan temen-temen mau langsung update juga nggak masalah gitu. Oke, gitu aja sih mungkin dari gue ya, dan emang itu aja isinya dari iOS 17.3.1 yang baru aja dirilis sama Apple, lebih ke perbaikan aja gitu ya. Segitu aja mungkin video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.